السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula Al-Khatib mengajak khususnya untuk diri Al-Khatib dan pada umumnya untuk para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah atau meningkatkan kualitas takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam artian takwa yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Munabihat ala Isti'dad al-Yaumil Ma'ad, yang pertama nisyanu dhunubil madiyah, tanda pertama orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang tidak bahagia. Yang pertama kata Nabi, seorang yang lupa akan dosa yang dia laksanakan, lupa akan dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia lakukan. Min ghairi nadmin 'alaiha, tanpa ada penyesalan dari apa yang telah dia lakukan dari berbagai macam dosa. Orang seperti ini mempunyai tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang celaka, yang mana setiap dosa yang dilakukan seorang hamba indallah mahfuzah, yang namanya dosa di hadapan Allah semuanya tercatat, rapi dan terjaga. Mabutah bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha, rapi, tercatat, terjaga jumlahnya, waktunya, tempat dia melakukan dosanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang melupakan dosa yang dia pernah lakukan tanpa ada penyesalan, orang tersebut masuk dalam orang-orang yang celaka kata Nabi. Oleh karena itu, jangan kita lupakan kita punya dosa. Tujuannya agar kita terhenti untuk melakukan dosa kembali, agar kita sadar bahwasanya kesalahan atau dosa yang kita lakukan di hadapan Allah sudah cukup banyak, dan itu nanti akan diminta pertanggungjawab
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, tandanya orang yang celaka, wa dzikrul hasanatil madiyah, suka mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu. Kebaikan yang dia lakukan, dia ingat-ingat, dia sebut-sebut. Wallah ya beri aku bila ayat hasanat amrudak. Padahal dia nggak tahu kebaikan itu apakah diterima atau ditolak. Karena yang namanya amal soleh tidak diketahui, karena itu haknya Allah menerima atau tidak amal baik seorang hambanya. Oleh karena itu jangan diingat-ingat kebaikan. Tujuannya apa? Agar bermotivasi untuk melakukan segala macam amal kebaikan walaupun kecil, karena kemungkinan yang kecil pula menjadi tanda diterimanya amal-amal lainnya. Yang ketiga, tandanya orang celaka, kata Nabi, wa nadruhu ila man faqahu bidunya, suka melihat perihal dunianya kepada orang yang lebih tinggi jabatannya, orang yang lebih tinggi kedudukannya, orang yang lebih banyak hartanya, orang yang lebih mewah rumahnya atau kendaraannya, sehingga walau Allah dan kismah membuat diri dia tidak ridha dengan pemberian Allah, padahal hidupnya dia masih lebih baik dari sebagian saudara yang lain dalam hidup kesusahan, dalam hidup kepedihan, dalam hidup penuh dengan derita. Tidak ada rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, kata Nabi, termasuk tanda orang yang celaka. Kalau melihat perihal dunianya, selalu melihat orang yang di atas darinya. Yang keempat, tandanya orang celaka, kata Nabi, wa nadruhu ila man dunahu biddin, suka melihat perihal agamanya yang di bawahnya, melihat dirinya udah banyak ibadahnya, dirinya sudah alim, dirinya sudah saleh, karena dia melihat orang-orang di bawahnya, sehingga dia berlena, dia berleha-leha, dia bersantai-santai akan urusan ibadahnya. Ketika ada berkumandang untuk dipanggil untuk taat tunduk pada Allah, dia masih bersantai. Dia mengira amalnya sudah banyak. Padahal orang yang seperti ini, yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah orang-orang yang celaka. Karena kita dituntut oleh Allah, fastabiqul khairat, untuk perihal akhirat harus berlomba-lomba, harus memperbanyak diri bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah yang menyelamatkan kita dan rahmat dan keadilan Allah itu amal soleh kita. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ketika seorang hamba dicegah urusan dunianya, aratuhu bimatihi iyahu bidunya wa i'anati iyahu bita'ah wa lam yuridni birrida wa syukri fataratuhu aytaratu nusratahu. Dikatakan bahwasanya ketika Allah memberi cobaan pada seorang hamba, kehidupan susahnya, ketika Allah menguji seorang hamba di dunianya dengan pelik hidupnya, dengan susah, dengan himpitan ekonominya, sebenarnya hakikatnya Allah ingin membantu dia untuk taat kepadanya. Karena dengan sedikit dia ketergantungan dengan dunianya, maka akan lebih banyak waktunya dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali dari hamba-hambanya ketika diuji, yang melihat adalah ujiannya. Ketika sulit, dia melihat kesulitannya, dia tidak melihat siapa di balik zat yang menakdirkan, menentukan kesusahannya. Jika dia tahu itu Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Tapi kalau dia lihat kesulitan, hanya dilihat dari kesulitannya, himpitan ekonominya, kesusahannya, tidak dilihat siapa yang menakdirkannya, maka Allah akan tinggalkan daripada menolongnya. Oleh karena itu, mari bahagiakan diri kita, jauhi diri kita dari perkara-perkara yang membuat orang atau membuat seorang hamba menjadi celaka di hadapan Allah. Begitu pula sebaliknya, tanda-tanda orang-orang yang bahagia ada 4.
Sebalikan daripada yang tadi, dzikrul dzunubil madiyah, tanda orang-orang yang bahagia adalah selalu mengingat dosa yang telah lalu. Binadmi wal istighfar, yang mana dengan mengingat dengan apa? Dengan menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nisyanul hasanatul madiyah, tanda orang bahagia melupakan kebaikan yang telah lewat, seakan-akan dia belum pernah melaksanakannya, agar Allah agar termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Yang ketiga, wanadruhu ila man dunahu biddin, selalu melihat perihal agamanya kepada orang yang di bawah pada orang yang di bawahnya, tujuannya agar dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, wanadruhu ila man dunahu bidunya, dan selalu melihat perihal dunianya orang yang di bawahnya, agar apa? Agar dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan tanda-tanda bahagia pada kita, dan Allah jauhkan tanda-tanda celaka dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi kulli hadil muhtadun wa ila kulli al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عنه بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وظن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين نبوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر
بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.